So excited, tahun yang baru, mulai dari nol, episode yang baru dengan orang-orang yang lama. Tetapi karena rahmatnya selalu baru setiap hari, mulai dari nol setiap hari, bukannya tanpa kemajuan, tapi justru itu progres dalam kehidupan kita dan semua kami ini karena pernah punya hidup padang gurun. Kami sama-sama pernah alami semua itu dan pada titik mulai dari nol, di satu momen kita bangkit, tetapi kita pastikan bahwa setiap hari sesungguhnya kita harus mulai dari nol karena rahmatnya selalu baru setiap hari. Hari ini kembali Immanuel Handaka nemenin aku dan juga ada satu narasumber juga stok lama. Barry Saint Loco. Saya kenalnya yaitu adalah Barry Manoh. Terus terang gue gak pernah denger lagunya karena beda angkatan, mohon maaf, beda angkatan. Kalau aku pribadi tahu lagunya loh. Beda angkatan. Iya loh. Beda era ya? Beda era. Beda era. It's okay. Beda telinga. Tetapi selamat dulu Ber, 2023 beberapa bulan yang lalu akhirnya setelah 20 tahun Saint Loco mendapatkan album metal Best terbaik. metal album ya Best metal album di Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 2023 kemarin ini. Wih. Setelah nunggu hampir 21 tahun. 21 tahun. Akhirnya dapat juga. Walaupun sebelumnya nominasi pernah? Sempat masuk nominasi, sempat di awal-awal 2000. Oke. Zaman album awal. Akhirnya sampailah pada titik best album. Tapi itu akan kita bahas di bagian akhir. Kita pengen bagian awalnya. Saint Loco semula 6 personel, sekarang ada 7 personel. Gimana cerita awalnya? Cerita awalnya itu sebetulnya kita ini ya, apa ya, bisa dibilang anak-anak melayani di gereja Ya. Di satu komunitas. Ya. Sebelumnya mungkin ada beberapa yang baru sembuh rehab juga gitu. Terus Rehab apa? Depresi? Narkoba berarti. rehab narkoba sih. Oke. Iya. Terus itu belum ketemu sama anak-anak Saint Loco yang lain ya. Oke. Jadi itu waktu itu tuh Ketemunya di rehab? Enggak, ketemunya dipertemukan. Oh, dipertemukan. Iya, dipertemukan. Kalau gue itu dipertemukan sama Webster. Oke. Dan Saint Loco sama Nyong. Dikenalin sama waktu itu sama Iwan, sama Gilbert, gitaris dan basisnya Saint Loco gitu. Ya udah dari awal pertemuan itu mulai kenalan, terus ternyata punya sama-sama minat dalam bermusik ya. Bermusik dan khususnya dalam kegiatan ngeband gitu. Terus ya udah akhirnya mulai latihan bareng, terus mulai ngejamming bareng. Terus lama-lama asik juga ternyata nih. Ngejamming sama anak-anak, dapat konsep pakem formula bermusik yang asik. Wah, kekinian banget pada saat itu. Satu gitu. rapper dan Iya. vokalis gitu. Dan kebetulan juga anak-anak yang lain tuh Iwan sama Gilbert itu memang anak-anak IMI, Institut Musik Indonesia. Gitu. Jadi jago lah. Gitu. Asik ngejam sama mereka gitu. Gue bisa menyalurkan referensi bermusik gue yang yang bisa di counterback dengan mereka dengan asik gitu. Apalagi kan bisa dibilang kan waktu itu referensi per musik gue agak nggak lazim ya. Ya, I'm not a singer, tapi gue lebih suka musik yang sambil nge-rap. I love hip hop, terus karena emang basically penikmat musik hardcore, jadi
lebih suka berteriak-teriak ya, screaming, growling dan Yeah, all the yeah, stuff like that Yeah, gitu. yeah, yeah. Dan Headbanging gitu. ya. Headbanging. Pas Risa ngerti? Ya karena bisa bilang latar belakang gua ya sama anak-anak lainnya ya, kita memang anak-anak yang bertumbuh di era tahun 80 akhir 90-an yang memang tren musiknya adalah seperti itu. Musik waktu itu kan marak dengan musik hip hop, terus musik apa namanya metal, ada punk hardcore segala macam gitu. Dan waktu itu juga lagi boomingnya banget era MTV kan. Itu dia. Bertumbuh dengan culture seperti itu gitu. Ya, nah akhirnya ini ibaratnya gue ketemu jodoh teman-teman bermusik yang pas banget sih untuk bisa representasiin cara bermusik, kesenangan bermusik gue yang seperti itu. Yang pernah menjadi penikmat Senloko? Pernah lah tahu. Salah satu yang dulu waktu zaman aku masih ABG kali ya. Dengan judulnya Kedamaian, pasti pada tahun juga kalau yang satu angkatan. Kedamaian. Iya. Itu album kedua. Tak ada air mata gitu-gitu. Tahu lagunya? Featuring sama Astrid. Iya benar. Itu album kedua. Itu album kedua. Jadi aku dengerinnya mau dari album kedua dulu. Album Vision for Transition namanya. Terus si perjalanan rehab, pelayanan, dengan dunia pelayanan, dengan dunia musik gerejawi yang dari dulu sampai sekarang rasanya nggak ada perbedaan. Maksudnya ada pakem-pakem tertentu yang sampai hari ini sepertinya gereja pegang. Ini aku bukan pemusik, aku juga nggak ngerti musik, tapi yang ku tahu bahwa yang dominan itu keyboard. Nah, tiba-tiba kalian yang dominan teriak-teriak, yang dominan. Iya. Oh tapi ini sorry, Gimana? belum lengkap. Itu kan setelah ketemu sama Iwan Gilbert, terus ada Nyong. Nah terus awalnya itu sebelum Tius masuk, Tius itu DJ di Senloko, sebelum Tius masuk itu kita dulu masih pakai main keyboard. Gitu. Masih konvensional. Namanya Rituan, iya. Namanya, cuman memang setelah ya kan kita sering ketemu, jam session bareng segala macam, kita berproses kan. Berproses ya, kita akhirnya sampai satu titik ketemu sama Tius. Wah ini seru juga nih kalau misalnya kita pakai DJ, apalagi waktu itu kan tren musik keras itu kan banyak identik dengan ini ya, ada sound dari sampling DJ kan, turntablisnya gitu kan. Ya, waktu itu kayak band-band kayak Limp Bizkit, kayak Linkin Park, segala macam ya. Akhirnya ketemu sama Tius, gitu, bergabung masuk di situ, gitu. Dan waktu itu juga masih vokalis sebelum resmi jadi Senloko, kita masih pakai vokalis teman lama kita namanya Frank. Sebelum Joe ikut bergabung, dia paling terakhir waktu itu bergabung. Tapi yang menarik ya Bastre. Ini kan tadi si Barry kan bilang bahwa ini kan Senloko ini kumpulan ibaratnya kayak pelayan-pelayan di gereja gitu kan ya, yang akhirnya di luar gereja bikin band namanya Senloko, dan kalau di gereja kan identiknya dengan musik alunan, penyembahan lah dan segala macam. Menariknya adalah menurut aku adalah mereka di luar ranah gereja itu mereka bisa membuat satu musik yang ibaratnya bertolak belakang banget dengan genre musik gereja gitu ya kan. Dan apa namanya? Mungkin kalau dipandang sama gereja tuh musik yang paling apa ya? Enggak ya dalam tanda kutip satanik lah atau apalah atau apa gitu kan, musik-musik keras, bener gak sih? Musik rock, musik headbanging yang teriak-teriak. Tapi menariknya mereka Senloko ini bisa bikin satu musik di luar gereja yang ternyata sama-sama bertolak belakang gitu. Nah itu ada penolakan nggak? Ada against nggak? Ada avoid nggak? Ada bullying nggak? Ya kalau sama mungkin ada beberapa orang-orang dari gereja yang mungkin masih belum berpikiran terbuka, masih old fashion minded lah gitu, ya mungkin dilihatnya ini sesuatu yang nggak semestinya kan. Bener. Iya. Cuman ya, ya kita apa ya, kita terima itu semua ya dengan apa ya, dengan hati terbuka aja sih, dengan berusaha dengan berpikiran terbuka, karena ya kita ngerasa musik itu kan adalah sebuah medium, sebuah wadah tuh, tempat kita bisa
ngerepresentasiin apa yang jadi talenta terbaik yang kita milikin kan. Yes. Iya, Betul. iya. Kebetulan ya cara kita untuk berkreasi untuk untuk representasiin talenta itu ya stylistiknya seperti itu. Iya, Gitu selera kan. masing-masing. Iya, tapi ya itu setidaknya itu kan yang paling terbaik yang kita bisa Betul. kasih kan gitu. Iya, Betul. iya. Kita juga yakin ya apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjain bener-bener pakai passionnya dari hati ya pasti bisa diterima dengan passion pakai hati juga gitu. Betul. Sesimpel itu sih kejujurannya sih Iya. sebetulnya. Kita melakukan sesuatu bukan untuk impress, Yes. tapi untuk express. Exactly. Ya kan, lo suka nggak suka ya terserah lo. Yang penting kita kan kita berkreasi bukan untuk mengimpress mereka, tapi hanya untuk mengekspresikan diri aja. Ya. Kalau suka ya puji Tuhan, nggak suka ya terserah gitu kan. Iya, bener. Gitu. Bener sih. Dan itu untuk dengan nilai-nilai, dengan narasi-narasi, atau dengan lirik-lirik universal. Ya universal dan ya sebetulnya karena banyak yang memang kita bertumbuh, banyak yang berasal dari keluarga Kristen, banyak nilai-nilai kekristenannya juga kan ya. Ada apa ya? Ada sisi unsur positif tentang kasih, tentang Iya. pengharapan, tentang struggling, tentang hal-hal positif ya ada tertuang di lirik-lirik lagunya Saint Loco. Ya buktinya yang tertanam di hati Immanuel mengenai kedamaian. Kedamaian itu. Ya. Liriknya Peace. juga positif sekali loh itu. Ya, Walaupun gombrang-gombreng. Iya, nggak terlalu gombreng-gombreng lah, masih apa ya? kedamaian sih bisa dibilang ini sih lagu paling Paling sopan. Agak melo ya. paling popnya Saint Loco ya. Iya, benar begitu. pada saat itu dan easy listening banget. Emang lumayan dapet radio play yang banyak juga kan pada masa itu. Dan kebetulan juga waktu itu featuring sama Astrid. seorang penyanyi wanita namanya Astrid. Suaranya tuh emang ini banget sih. Suaranya tuh melodius banget gitu. Ya, dan gampang lah diterima sama kalangan dari mana aja. Jadi total berapa album dan dari berapa album itu yang paling boom lagu apa? Untuk menjadi gambaran bahwa ekspresi itu diterima oleh masyarakat. Sebetulnya udah bikin 4 album. Ya. 4 album. Singlenya sih ini semua sih nge-boom. Asik semua sih. Cuman ya mungkin kalau yang yang untuk kuping mainstream, Ya. untuk halayak Mayoritas lah ya. ya mayoritas ya mungkin lagu-lagu kayak Kedamaian, kayak Santai Saja, terus ada Fallin gitu. Yang masih ada unsur popnya masih ini ya. Masih banyak bisa experience-nya diterima sama mainstream. Ya. Gitu. Tapi lagu-lagu kencang kita tuh kayak Terapi Energi, hip hop, terus ada Di Balik Pintu Istana, terus lagu terbaru kita juga Nirmala judulnya. Banyak ini juga sih jadi motivasi apalagi anak-anak yang ngeband juga. Gitu untuk Nirmala ini dari album terakhir. albumnya terakhir. Yang menang dapat Ya, award ini. ya. Oke. Di album terakhir ini kita udah rilis 2 single. Ini bulan depan kita mau rilis single ketiga. Oke. Ada Nirmala, terus ada Akhir Setiap Mula, sama ntar yang akan rilis bulan depan itu judulnya Akhir tiap bulan ngomongin gajian. Akhir Setiap Mula. Nah tadi kan ngomong tentang ketemunya karena member-member Saint Loco ini baru selesai rehab. Ya. Yes. Ya. Tapi kan identiknya biasa kalau anak-anak musik gitu ya, anak band gitu. Malah justru terjerumusnya waktu mereka udah ngeband gitu. Nah kalau dari Saint Loco, dari Barry sendiri gimana? Perjalanan bisa benar-benar sampai bersih gitu. Pas di Saint Loco udah enggak? Masuk di Saint Loco sebetulnya ini sih ada the next episode juga di situ. Oh gitu. Iya. Ada next episode. Iya. Going to the next level. Nah, iya. Apalagi kan waktu itu emang Masih muda. masih pada muda gitu kan, terus emang Euforia. ibaratnya lagi on Ya, the party mode-nya masih ini banget. Dan apalagi bandnya kan lagi naik banget tuh. Terus berarti kan money coming in-nya juga Ya lebih banyak. ya sempet
bawa sama situasi kayak gitu ini juga sih, terbuai juga. Gitu. Cukup lama? Lumayan, Cukup lama. lama. Heeh. Dan itu menularkan dari satu personil ke personil yang lain. Iya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Heeh. Dan itu dengan eskalasi yang terus naik. Iya. Iya. Nah, apa yang terjadi dengan ya album pertama boom, Euphoria, Head On, album kedua, album ketiga, kayak apa? Gue pengen. Eskalasinya seperti apa? Gitu? Bukan suasananya pengen apa, kayak apa gitu di dunia band metal gitu di luar sana gitu. Seperti apa? Mainin musik keras nih kan. Ya. Mainin musik keras. Euforia, rock and roll, lifestyle-nya kan ke bawah banget kan. Ya, jelas dengan gaya hidupnya. Iya, terus kita ngerasa kita bebas, ngerasa di atas angin. Ngerasa nggak mau diatur-atur. Ya. Terus di satu sisi juga mungkin kan dari sisi positifnya ada judgement juga di situ. Ya. Ya kan, mungkin ada rasa kekecewaan, kepahitan. Ya. Iya. Ya. Ya akhirnya cari kayak Pelampiasan. escape, ya kan, tempat untuk Ekspresi. pelarian gitu kan. Iya. Keenakan di situ, kebablasan. Kebablasan. Iya. Kebablasan. Sampai seberapa bablas? Parah ya, lumayan. Sampai seberapa parah? Parah sih. Hmm. Bikin kita masuk ke satu musim gelap sih. Iya. Jadi kayak drowning, hanyut. Kayak rasa udah gak terkendali lagi. Ya gimana, frekuensi bertambah kan berarti dosis. Pasti. Posting ya. Jelas. Dosis makin tinggi kan. Iya. Terus ada rasa ketakutan juga di situ kan. Wah, pengen cabut dari sini, cuman caranya gimana gitu kan. Ya banyak sih. Nggak Dan berbagai macam cara, enak. dengan berbagai macam cara juga dicoba. Iya. Hmm. Bahkan ya coba segala macam jalan, tapi kok kayaknya Mentok terus. mentok, kayaknya nggak dapet jawaban yang yang clear. Ya. Yang Bisa bikin kita benar-benar bebas dari belenggu kekacauan yang kita ciptakan sendiri gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu sih. dan pada saat itu terjadinya kolektif juga ya. Iya. Jadi bukan hanya Berry sendiri, tapi juga beberapa teman grup juga ngalami. Iya, hampir satu band. Tapi waktu itu bandnya masih jalan ya? Bandnya masih jalan. Jadi emang sebagai musisi ya kita tetap jalanin Iya. profesionalitas kita sih. Kita tetap ngeband, tetap ini, cuman secara Kehidupan pribadinya yang secara pribadi, secara Yes. mentality, Yes, secara yes. lifestyle segala macam. Iya. Kacau sih. Nah kalau aku pribadi dulu sebagai mantan pemakai juga gitu kan. Dulu aku awalnya make kan untuk mencari pelampiasan gitu ya. Yap. Mencari sebuah pelarian gitu. Awalnya mungkin dirasakan iya didapat lewat narkoba gitu. Tapi lama-lama justru karena mungkin udah terlalu tadi Pastor bilang eskalasi gitu kan. Jenisnya nambah, dosisnya nambah. Jadi malah justru merasa kosong gitu. Lama-lama yang pelarian, rasa pelampiasan yang tadi ada malah hilang sekarang. Karena mungkin udah terlalu banyak. Dan jenisnya dari dosisnya juga. Apakah itu terjadi juga gak sama Berry? Lama-lama jadi malah kayak ada satu kekosongan justru. Ya itu mungkin salah satu titik parahnya ya. Ada pikiran seperti itu yang akhirnya mulai pelan-pelan tuh mulai kayak ngemotivasi gue tuh untuk I need my turning point. I need make a big bikin putaran balik yang besar gitu sih. Dua nama, Iwan sama Gabriel aja. Sama Gilbert. Sama Gilbert Ya. aja. Apa yang terjadi dengan mereka?